hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Line Talk. Kita kembali membahas mengenai topik bersama perangi terorisme. Dengan topik tersebut sepertinya mengajak semua masyarakat, tidak hanya kemudian pihak polisian, TNI, dan lain-lain untuk waspada terhadap tindakan teroris itu sendiri. Pak Agus, andai kata misalnya warga sekitar kemudian ada yang melaporkan hal-hal yang mencurigakan yang mungkin berbau teroris sendiri. Bagaimana sih sebenarnya respon nantinya dari kepolisian? Apakah langsung kemudian membekuk atau seperti apa Pak dari pihak kepolisian sendiri? Ini untuk mengamankan lebih jauh begitu. Ya, sebetulnya mungkin judulnya ini masih terlalu skopnya hanya satu kasus. Sebetulnya kita bersama perangi kejahatan. Apapun itu. Betul. Apapun bentuknya, Pak. Ya, cuman apapun karena bentuknya. kemarin kejadiannya cukup besar dan kemudian kita sebetulnya berkaca banyak, dari kejadian Mbak. kemarin. Ya, kita ambil contoh saja sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Vero ya. Beberapa waktu yang lalu Polri dan juga BNN pernah juga berhasil mengungkap kasus laboratorium clandestine lab, laboratorium tertutup di pemukiman. Nah, itu laboratorium narkotika ada di pemukiman. Kita tidak peduli. Itu aduan warga, laporan warga kah Pak atau? Kita ungkap di situ. Nah, kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu ada penipuan yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara Taiwan sana. Ada satu kompleks, satu perumahan diisi oleh 30 orang lebih. Kita ungkap, nah, kita tidak peduli di situ. Nah, berarti kan kita hanya temporer. Jadi apa yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita bahwa mari kita saling asih asuh sudah mulai luntur mungkin Pak ya. Ya tapi mudah-mudahan pengalaman kemarin, peristiwa kemarin yang kita bangkit kembali, ayo kita sama-sama memerangi kejahatan apapun yang ada di lingkungan kita, apapun itu bentuknya. Ya, kalau teroris memang kejahatannya cukup berdampak yang sangat luas. Itu kejahatan kecil-kecil juga harus kita perhatikan, jadi kita bersama-sama sehingga tidak terjadi lagi kejahatan apapun di dalam masyarakat. Nah, terkait dengan tadi pertanyaannya, seandainya ada laporan seseorang yang diduga sebagai teroris lah, atau mencurigakan. Mencurigakan itu yang pas itu Mbak, mencurigakan. Ya dilaporkan kepada RT setempat, nanti kan RT mengambil langkah. Ya kan, penduduk mana. Kalau mungkin RT-nya khawatir juga, ada di situ Babin Kamtipmas ada. Gitu kan, ada polisi sampai dengan tingkat desa sekarang. Kita mengupayakan sekarang polisi berada di satu desa satu polisi, walaupun sekarang baru sekitar 70% terpenuhi dengan kondisi personil yang ada. Tapi ini nyatanya yang kita lihat beberapa kali yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian justru mereka yang ada di sekitar pemukiman penduduk seperti itu Pak. Berarti kecurigaan mereka yang semakin pintar, semakin lihai, atau kecurigaan masyarakat yang lama-lama karena mereka berbaur dengan masyarakat akhirnya kecurigaan itu luntur. Nah itu apa ya Pak? Bisa juga seperti atau mungkin itu. juga dari penyelidikan kepolisian yang sudah cukup lama begitu mungkin Pak? Kalau itu pasti Mbak, pasti. Makanya teman-teman saya Densus itu tidak pernah berhenti, tidak pernah diam. Ya, mungkin boleh juga dikatakan, ya tidak tahu anaknya umur berapa sekarang gitu Pak, teman-teman saya itu. Iya, benar. Karena jarang pulang Pak ya, karena mengamankan masyarakat ya. Bapak juga saat ini. Bukan. Pengalaman waktu dulu Pak Tito ini waktu beliau jadi Kadensus. Oh iya. Beliau opname itu sedang diinfus Pak. Saya ingin bergabung dengan teman-teman. Oh oke. Ya baik. Jadi begitu ininya begitu ya, Pak, ya? punya apa ya, jiwa menjaganya, jiwa melayaninya, sehingga keluarga diabaikan. Nah, ini masyarakat perlu tahu sebenarnya ya Pak ya, artinya tidak kemudian kadang mereka merasa bahwa polisi sendiri tidak mengamankan warga atau ada istilah itu tadi, kecolongan itu tadi ya Pak ya. Padahal sebenarnya sudah banyak dengan kondisi kemampuan personil kami yang sekarang kalau dihitung rasionya satu berbanding 500 lebih, itu kan kami sangat sulit. Maka di awal saya sampaikan, tanpa peran serta masyarakat kami tidak akan bisa berbuat banyak. Untuk itu kami perlu dukungan masyarakat, apalagi terhadap kami sekarang kan fokus
pada target-target tertentu seperti yang diperintahkan Presiden untuk di wilayah Poso itu kami harus bisa mengungkap. Itu semuanya untuk apa? Supaya masyarakat lebih tenang lagi dalam menjalankan aktivitasnya itu. Ya, ini menjadi parameter dedikasi pihak kepolisian juga sebenarnya ya Pak ya dalam tugas-tugas mereka. Baik, saya ke Pak Sipri kembali. Pak Sipri, ini kan kalau memang dari pihak kepolisian, dari pihak pengusaha sendiri optimistis bahwa dengan penanganan yang cepat kemarin, artinya tidak perlu khawatir masyarakat kemudian tidak akan datang lagi ke hotel atau ke restoran cepat saji begitu. Tapi yang seperti sempat saya singgung bahwa ada masa trauma ataupun juga paranoid yang membuat ada isu yang berkembang, jangan ke tempat-tempat ramai dulu, jangan ke hotel misalnya atau restoran cepat saji yang mungkin berbau western. Nah, itu bagaimana untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada masalah sebenarnya, datang saja ke tempat kami. Toh ini juga kita sudah aman begitu. Memang kalau kita lihat dari segi hotel sendiri dan restoran, itu kan ada pengamanan khusus di dalam mereka. Itu orang-orang yang datang teroris semacam itu kan ketahuan, kan bisa melihat. Karena itu sekarang itu kan di hotel itu ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan oleh kepolisian tentang bagaimana meningkatkan mutu pelayanan terhadap tamu yang datang. Kan itu nanti dengan adanya kerjasama dengan SOP dengan BNPT, nanti para security di hotel itu yang khusus itu ada latihan feeling intelligence-nya. Jadi begitu nanti ada orang yang kelihatan dicurigai, konsultasi dengan tim yang dari kepolisian untuk mengatakan apakah orang, kan begini, menangkap orang di hotel yang tidak tahu ini kan sangat sangat variatif dan banyak seperti itu ya, karena Pak. itu kan mesti ada security-nya, itu harus tahu feeling intelligence dia. Ini orang ini apakah ini bisa itu enggak dicurigai atau tidak sebagai teroris enggak. Nah, itu yang sekarang sedang ditingkatkan, karena itu tidak perlu takut sebetulnya para jadi tamu. Sekarang pengusaha di hotel atau misalnya hotel sekarang juga sudah punya divisi intel sendiri, mungkin seperti itu ya. Bukan divisi tapi security yang memiliki pelatihan untuk feeling intelligence aja. Untuk karena itu kan kalau kejahatan biasa seperti Pak Agus bilang tadi itu sudah normal, orang berkelahi di hotel, security yang langsung tangani. Nah, tapi sekarang kan yang intelijen, yang sekarang teroris ini kan ini kan kejahatan yang sangat luar biasa. Dan kadang-kadang di luar dugaan kita. Dan itu kalau tidak misal tamu yang masuk tidak diketahui secara mendalam bahwa motivasinya dia itu, makanya ada feeling intelligence yang dilatih. Karena itu sebetulnya kalau itu sudah terjadi, pengamanan hotel yang sekarang pakai SMP, sistem manajemen pengamanan hotel, itu tidak ada masalah lagi untuk keamanan hotel. Karena sudah security-nya sudah dilatih sangat. Itu berlaku sama dengan restoran juga ya, Pak? Sama. Karena kalau di hotel itu kan pasti di restoran itu sama. Sedangkan memang sekarang itu kan di luar restoran di luar hotel itu yang sekarang yang menjadi persoalan juga. Karena mereka juga seharusnya juga ditingkatkan mutu pengamanannya. Itu yang sekarang mungkin sosialisasi yang lebih ketat tuh restoran-restoran yang di luar hotel itu. Kalau di restoran di hotel kan sudah termasuk dengan pengamanan hotel sendiri begitu ya. Sekarang yang persoalan sekarang itu yang di luar hotel itu, yang restoran-restoran yang di luar hotel itu. Nah, memang dari segi sebetulnya dari segi peraturannya, restoran juga harus ada sistem keamanannya. Nah ini Pak Agus, berarti kalau misalnya mengatakan setiap usaha hotel atau restoran juga harus ada pengamanan, apakah dari pihak polisian juga menempatkan anggota mereka juga di tempat-tempat seperti itu selain juga mengandalkan security dari pihak setempat? Karena mungkin masyarakat lebih aman saat melihat, merasa lebih aman lihat polisi berseragam ada di situ. Ya, jadi sebetulnya begini, Mbak. Tadi sudah kita kemukakan dengan rasio polisi yang sangat terbatas, ya, 1 berbanding sekitar 500-an untuk mengawasi. Tentunya untuk hotel, restoran, mall, itu kita lebih memberdayakan pengamanan internal, security. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman security kita ini kan belum terlatih ya, Pak ya, belum terlatih. Nah, mungkin pada saat-saat ke depan secara berkesinambungan, secara rutin bisa melakukan pelatihan-pelatihan paling tidak untuk deteksi dini dan cegah dini tentunya, karena begitu ada peristiwa di situ beliau-beliaulah yang menangani, bukan kami. Nah, kami setelah beliau-beliau menangani baru ada reaksi cepat dari mereka. Kami hadir. Nah, seperti kemarin itu sebenarnya
informasinya ada yang mau masuk, tapi ada oleh security. security yang curiga, diamankan gitu ya, dulu, Pak? lakukan pemeriksaan. Nah, ternyata meledak di situ. Akhirnya juga ada yang korban juga di situ. Gitu. Iya. Ya. Jadi kita lebih memberdayakan pengamanan internal. Berarti meningkatkan juga kualitas dari Iya. pihak Ya, pengamanan kita sendiri, bersama-sama dengan pihak pengelola itu, pengelola hotel, pengelola mall ataupun pengusaha akan ada sekarang untuk jasa-jasa keamanan ya Pak ya. Keamanan, iya. BUJP itu. Badan Kerjasama Usaha dengan Jasa pihak Pengamanan kepolisian itu seperti itu ya, ada. Pak Agus. Kita melakukan pembinaan, kita melakukan pembinaan, pelatihan. Ya paling tidak kalau ada hal-hal atau kejadian-kejadian yang kecil-kecil pertama, beliau-beliau bisa langsung menangani. Keamanan internal. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Livestock akan segera kembali.